Lihat Turki sebentar saja di tangan Erdogan, Pak. Sebentar saja, hanya 10 tahun. Dari negara nomor 111 terkebelakang, paling lemah, paling miskin, sekarang Turki menjadi negara nomor 16 urutan perekonomiannya. Di segi militer juga begitu. Turki sudah ada di urutan ke-16 terkuat militernya di dunia. Israel saja masih urutan 18. Berarti Turki masih kuat daripada Israel. Sekarang hanya 10 tahun Erdogan memimpin. Erdogan memiliki 3 komponen ini: rapat dengan ulama, dengan tokoh-tokoh umat arif bijaksana, kemudian juga memegang pemerintahan dengan rambu-rambu yang tetap disesuaikan dengan kehendak pencipta langit dan bumi, walaupun bukan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan undang-undang negaranya, tetapi tetap saja apa yang menentang Al-Quran Sunnah satu persatu dipangkasnya. Apa-apa saja menentang Al-Quran Sunnah, ya, misi-misi dan syiar-syiarnya sekular sebelumnya satu persatu dipangkasnya setelah umat dicerdaskan oleh pihak pertama. Maka setelah itu militer pun yang coba mengkudeta kemarin, coba dilihat, dia sudah punya militer tandingan, dia sudah punya polisi asuhan dari sejak kecil, dia sudah punya komponen-komponen laskar, di mana upaya kudeta militer di Turki dengan cepat dibatalkan. Yang membatalkan siapa, Pak? Kompak langsung. Nomor 3, nomor 1. Ini yang membatalkan ketika ada oknum-oknum militer Turki yang masih sekuler mencoba mengkudeta Erdogan. Dengan cepat ini menggerakkan umat, dengan cepat ini juga bergerak, maka tidak ada yang mampu saat itu mencongkel Erdogan. Sekarang dari dalam sulit, dari dalam sulit untuk mencongkel Erdogan. Turki menjadi negara yang disegani, Turki menjadi negara yang terhormat, Turki menjadi negara yang kuat. Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan, Turki badanga soronya di Eropa. Dulu mengemis sebelum Eropa, sebelum Erdogan yang menjadi pemimpin, dulu Turki mengemis agar dia diterima menjadi anggota Uni Eropa. Betul tidak, Pak? Sekarang Uni Eropa minder seluruhnya, mau Perancisnya, mau Inggrisnya, minder seluruhnya dengan Turki. Di segi apa saja, di segi militer, di segi teknologi, di segi ekonomi, di segi peradaban, minder seluruhnya. Inilah dia kalau suatu bangsa dipimpin oleh orang yang benar, dan bangsa itu ciri khas benarnya adalah menghormati para ulama, mencintai para ulama, mendengarkan para ulama, dan mengedepankan para tokoh-tokoh umat, menyimak dan bermusyawarah dengan tokoh-tokoh umat yang arif bijaksana. Kemudian juga mengolah tentaranya, ya, menguatkan militernya, dan mendisiplinkan personel-personel militernya. Lihat kejadiannya, macam Turki contoh yang paling ideal lah, insyaallah ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini tausiah pagi kita di pagi hari ini. Apabila ini cukup berarti buat Bapak dan Ibu menyimaknya, maka inilah yang harus kita hidupkan, kita kembangkan. Insyaallah gerakan komunis, gerakan Syiah, gerakan-gerakan separatis, gerakan apa saja, dengan mudah kita akan bisa tumpas, Pak. Gerakan-gerakan yang akan melemahkan Indonesia seluruhnya tidak akan pernah berhasil apabila 3 komponen ini kembali bisa duduk bersama, bergerak, berjalan bersama. Dan untuk lokomotifnya adalah ulama, lokomotifnya adalah ulama. Tolong sekali lagi jangan memusuhi ulama, karena Allah umumkan dalam hadis qudsi, memusuhi ulama berarti ngajak perang Allah. Kalau ngajak perang Allah, Allah akan hancurkan negeri itu, Allah akan hancurkan negara itu, mulai dengan banyak bencana, musibah, sampai kepada krisis-krisis ini dan itu sebagainya akan terjadi itu. Bapak Ibu, jangan membenci para ulama. Ulama itu tidaklah ingin membuat makar pada negara. Habib Rizik Syihab digadang-gadang sebagai musuh negara. Di mana letak musuh negaranya? Dengarkan baik-baik ceramah beliau, sepak terjang beliau, peraturan yang dibuat dalam organisasi beliau yaitu FPI. Baik-baik, coba lihat baik-baik. Saya bukan bela-bela ini Pak. Orang yang memiliki disertasi doktoral terbaik tentang Pancasila itu Habib Rizik. Sehingga tidak salah kalau seandainya mantan-mantan panglima tinggi, mantan panglima TNI kita dan juga jenderal-jenderal kita di pusat sana mengatakan orang yang paling mengerti tentang Pancasila adalah Habib Rizik Syihab. Disertasi doktoralnya di masalah Pancasila, dan beliaulah membela mati-matian Pancasila, Habib Rizik Syihab. Dan ulama-ulama di belakang beliau adalah para nasionalis sejati. Kami ini Pak, para dai dan ulama, insya Allah demi negara ini, demi bendera merah putih,
demi keutuhan negara ini, NKRI, demi Pancasila, siap kita korbankan segala-galanya. Bagi kami, menjaga negara, menjaga NKRI, menjaga Pancasila adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini negara NKRI, karena Pancasila adalah terinspirasi seluruhnya dari gerakan perjuangan para ulama yang melahirkan Pancasila. Ulama-ulama lah yang menginspirasi lahirnya Pancasila, dan seluruhnya diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis-hadis Nabi. Ruh yang ada dalam Islam ada di dalam Pancasila. Maka bagi kita, membela Pancasila, melindungi Pancasila adalah membela Islam itu sendiri. Benar apa tidak? Jadi tolong sekali lagi jangan mencurigai ulama. Salah besar ini. Orang-orang menimbulkan pikiran bahwa ulama itu ancaman untuk Pancasila, salah besar. Siapa yang paling di depan ketika Pancasila sekarang mau diotak-atik, mau diobrak-abrik? Siapa yang paling di depan sekarang? Sekali lagi adalah ulama. Siapa yang dulu merdekakan Indonesia? Santri. Yang di depannya adalah para ulama. Siapa dulu yang paling terbukti ratusan tahun berjuang? Adalah ulama, santri. Inilah dia realitas sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Nah, hamba-hamba Allah yang kami cintai, ke depan kita ingin ketiga komponen ini tetap bersama-sama, beriring sejalan melangkah, agar la'allakum wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang pasti menang. Pasti menang. Menang kita di dunia, menang kita di akhirat. Jaya kita di dunia, jaya kita di akhirat. Insyaallah. Utang Indonesia sekarang ini luar biasa ngeri. Tapi kalau kompak ini Pak, Allah akan datangkan barokah yang besar dari langit, barokah yang besar dari bumi. Sabantase utang Indonesia ku kami langsung di Allah. Kenapa? Allah akan datangkan satu titik yang kita tidak sadari. Ternyata amazing saudaranya. Diambil saya agak-agak seperlapan, langsung lunas utang Indonesia. Lalu kekayaan ada di Indonesia ini bisa menghidupi seluruh dunia. Anggaplah seluruh Indonesia untuk Indonesia yang mencarikan cukup di Indonesia saudaranya. Bukan sombong Pak, memang yo. Memang iya kita ini negeri yang Masya Allah. Betul tidak Pak? Negeri Masya Allah. Tapi masalahnya perangai orang-orang yang mau diadu domba pun Masya Allah pula. Sekarang kita sudah luruskan kembali. Ini loh persatuan yang kita maksud. Persatuan ini. Jadi inspirasi tertinggi persatuan ini adalah apapun yang mau dibuat-buat, kebijakan apapun mau diputuskan, dikerjakan bersama-sama, sepakatnya bersama-sama, dijalankan bersama-sama. Syaratnya jangan ada yang menentang daripada apa yang dibimbingkan oleh penguasa langit dan bumi. Jangan ada yang membela kepentingan LGBT, jangan ada yang membela kepentingan perzinahan, kepentingan perjudian. Jangan ada yang memfasilitasi maksiat dan dosa. Jangan ada. Kalau ada maling, apakah anak bangsa atau dari luar negeri, perlakukan sama. Koruptor perlakukan sama, dan sama-sama kita kompak nyari Pak. Insyaallah taala mudah ketemu itu kamanyo, kalari kamanyo, otangko capek. Kalau negara sudah kompak dengan ulama, rakyat hatinya sudah nyangkut pada pemerintah. Kalau TNI sudah yakin dengan ulama dan yakin dengan pemerintah dekat dengan militernya juga, sudahlah. Sekali lagi, wa ulaika humul muflihun. Tapi kalau diadu domba, maaf, diadu domba, kita mau, kita setuju, kita sepakat, lalu kita kelahi sama kita, orang musuh akan tepuk tangan. Matilah kalian, mampuih kalian. Kok bisa saling berbunuh-bunuhan sesama anak bangsa ini? Allah, naudzubillah ya Allah, naudzubillah ya Allah, naudzubillah ya Allah. Orang-orang munafik, orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang yang memang pemikirnya sekuler, sipilis sebagainya, menggemboskan bahwa khilafah Islamiyah adalah ancaman. Ancaman ada waang. Apa yang ancaman mau diisi kapal waang itu? Kapal waang bakada. Ya Allah, Allah janjikan dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 55 bahwa ternyata masa depan umat ini pada akhir seluruh kisah yang ada di dunia akan kembali takluk dan tunduk dalam kekuasaan Islam seluruh dunia. Ini surat apa tadi Pak? An-Nur.